Ya, sekarang saya berada di wilayah Bojong, Desa Bojong ya, Kecamatan Kelapa Nunggal. Kebetulan memang tempat saya berdinas di Kelapa Nunggal ini. Bertemu dengan Mas Kia ya. Betul, Pak. Mas Kia ini adalah manajer operasional dari Botanical Garden ya. Untuk hidroponik. Hidroponik, dia bagian hidroponik, megang hidroponik. Nah, Mas, ini udah berapa lama nih hidroponik nih? Kita jalan dari Agustus 2020, Pak. Jadi tahun ini, bulan ini pas genap 1 tahun. Ah, ini pas nih, bulan ini kita genap 1 tahun nih, ada tulisannya. Betul. Selamat datang para pemilik Kafling Bojong Botanica Garden. Artinya apa? Artinya nih kapling-kapling yang ada di sini, rumah-rumah kaca yang ada di sini itu sudah ada pemiliknya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Sudah berapa rumah, Mas? Untuk hidroponik sendiri ada 110 rumah kaca. Ada 110 rumah kaca khusus hidroponik doang. Jadi ya ini yang akan kita bahas, seperti apa bisnisnya, kemudian cara-cara dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan Mas Hiskia ya. Saya di sini sengaja mengangkat tema hidroponik ini karena ini bagus. Ini adalah sebuah unit usaha, unit bisnis yang ramah dengan lingkungan, kemudian juga menjanjikan, dan ini adalah jawaban bagi kita negara Indonesia sebagai negara agraris. Ya, walaupun saya di sini sebagai Kapolsek, ya saya ingin memperkenalkan daerah ini, daerah Bojong ini ada rumah kaca supaya penonton semua mungkin tertarik. Ya, tertarik mungkin berinvestasi, tertarik untuk menanam, caranya bagaimana. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Hiskia. Gitu ya, Mas Hiskia? Siap. Habis ini kita kemana, Mas? Kita langsung ke rumah semai dulu. Karena hidroponik itu semua dimulai dari benih, nanti kita jadikan bibit baru masuk ke greenhouse pembesaran. Oke, kita ke tempat semai. Sekarang kita sudah ada di rumah persemaian. Nah, nanti ini akan langsung dijelaskan langsung oleh Mas Hiskia, Ya. tanaman apa saja, kemudian pengairannya bagaimana dan lain-lain. Silakan, Mas. Ini tanaman apa nih, Mas? Nah, kalau untuk persemaian sendiri, kita ada beberapa tanaman. Ini ada selada, ini baru ditanam tadi, jadi belum terlalu kelihatan. Oh, Nah, ini? Betul, Pak. Ini ada selada. Nah, tapi di sini seladanya itu dia tidak seperti penanaman konvensional. Dia ditanam di sebuah media namanya rock wool. Jadi Ini setiap dari apa? hidroponik ini terbuat dari batu, Pak, sebenarnya. Endemen batu, jadi dia makanya namanya rock wool. Dia Oke. dibentuk sedemikian rupa. Nah, ini fungsinya nanti akar itu supaya dapat tumbuh di situ. Sekaligus menyerap air dan nutrisi. Oke. Jadi untuk sebagian besar tanaman hidroponik itu penanamannya menggunakan rock wool. Seperti itu. Ada beberapa pengecualian, misalnya untuk tanaman kangkung. Nah, ini adalah tanaman kangkung. Ini umur 5 hari setelah dari bibit. Dari benih menjadi bibit ini butuh waktu 7 hari. Nanti kita pindah tanamkan. Nah, Ini apa? ini kangkung, Pak, sama. Oh, kangkung ya, oke. Ini dia sudah siap tanam. Oh, siap tanam. Sudah siap tanam. Ini 2 hari menuju siap tanam. Seperti itu. Jadi dia ada perubahan, ada perbedaan di jumlah daun sama tinggi. Dan untuk bikin kayak gini susah nggak, Mas? Sebenarnya gampang, Pak. Iya. Untuk bibitnya dari mana? Kalau untuk bahan-bahan ini sebenarnya semua tersedia di online. Oh, Untuk bibitnya rock wool beli jual online ya? Betul. Untuk rock wool juga itu semua ada di online, Oke. sampai pompa-pompanya semua ada di online. Oke. Sebenarnya kalau kita mau, itu online sendiri juga bisa kita bikin sendiri. Oke. Nah, ini nomor-nomor ini buat apa nih? Nah, ini nomor-nomor ini kita pakai untuk pendataan. Oh, Jadi, ini udah berapa hari gitu ya? betul, kita nanam apa di sini gitu. Ah, Karena kan ini kan kaflingnya kan untuk investor. iya. Nah, bibit ini sendiri kita harus tahu bibit ini kita tanam untuk GH Kafling yang mana ya? Betul. GH. Oh, GH itu greenhouse ya? Greenhouse. Kalau Oke. pendekan dari greenhouse. Nah, itu kita list di sini. Nanti ada catatan dan formnya supaya Ya. nanti kita tahu ini ditanam di GH berapa, untuk kaflingnya siapa, seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Kita lagi, Mas. Ini kan kangkung juga Ini sama kangkung. ya? Betul. Ini apa ini? Kalau ini chaisim. Apa itu? Chaisim itu sawi bakso, Pak. Sawi bakso. Ya, kebanyakan sawi-sawian yang dibilang orang Indonesia itu chaisim. Oh. Sebagian besar yang dibilang sawi itu adalah chaisim, seperti itu. Tapi nama aslinya itu chaisim. Chaisim. Betul. Oke. Jenis sawi-sawian biasanya dibilang sawi baso, kalau sawi sandek itu biasanya pakcoy. Iya. Seperti itu.
Nanti Lucu ini ya, kecil-kecil gini ya. betul, ini masih dalam bibit, ini ditanam tanggal 16 bulan Agustus kemarin. Oh, ini ada tulisannya ya. Betul. 16 ini sekarang tanggal 26, 10 hari 10 ya. harian. Berapa hari biasanya dia siap tanam? Kalau untuk chaisim sendiri itu 12 hari, Pak. 12 Sudah bisa. hari. Kalau kangkung itu 7 hari sudah bisa. Oh, ini siap tanam? Sudah, ini besok. Oh, besok. Besok baru siap tanam. Oke. Seperti itu. Lanjut, ini chaisim juga, ya Ini kan? pakcoy, chaisim juga Oh, ini. pakcoy sama chaisim. Betul, ini ada kailan. Kailan. Betul. Jadi ini adalah sayur-sayuran yang biasa kita temukan kalau kita itu datang ke apa namanya all you can eat resto ya. Itu Betul. kan banyak disediakan sayur-sayuran yang di bowl-bowl, di mangkok-mangkok itu. Ya dari rumah-rumah greenhouse seperti ini karena memang terjaga apa namanya kualitasnya ya Betul. kan, kemudian terjaga semuanya lah. Jadi memang ya sangat bagus sekali untuk kita konsumsi. Betul. Nah, itu sendiri proses persemaiannya, Pak. Jadi langsung di situ tuh dimasukin ke dalam benih, ke Oke. dalam lubang-lubangnya. Mm-mm. Nah, itu per harinya kita menyemai 6.000 sampai 7.000 benih setiap hari untuk satu greenhouse, untuk seluruh greenhouse-nya. Waduh, luar biasa ya. Ya, 6.000 Oke, oke, sampai oke, 7.000. oke. Terus di area hidroponik ini sendiri berapa greenhouse tadi? 110 Itu greenhouse, Pak. berapa pegawainya? Pegawainya kalau kita sekarang kan masih berjalan sekitar 30%. Oke, Nah, itu kita tenaga kerjanya untuk hidroponik sendiri itu ada 8 orang. 8 orang. Jadi Betul. maksudnya kita juga tidak terlalu butuh banyak orang sebenarnya ya. Betul. Kita di rumah pun sebenarnya bisa melakukan sendiri gitu Betul. ya. Untuk Oke. kapasitas sendiri itu satu orang bisa mengerjakan kurang lebih 8 greenhouse. Satu orang 8 greenhouse, Betul. mantap. Atau sekitar 8.000 lubang tanam. Oh iya. 16.000 maaf. Oh iya 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 kan satu 16.000 greenhouse lubang 2.000 ya. Betul. 16.000 lubang tanam. Oke deh. Kapasitasnya. Ini sekarang kita ada di tempat penanaman ya atau Betul. disebut greenhouse. Nah, ini kita bisa rasakan ini ada paranet ya. Nah, ini udah ada tanamannya yang jelas kita bisa lihat. Ini usia berapa nih, Mas? Ini 14 hari, Pak. 14 hari. Sudah Betul. siap panen dong? Sudah. Jadi kangkung itu 14 hari siap panen ya. Siap panen. Nah, ini bentuknya seperti ini dan panennya pun gampang. Gimana Mas cara panennya, Mas? Ini kalau misalnya kita mau panen ini tinggal diangkat. Kita tinggal cabut. Seperti ini sudah. Waduh, luar biasa. Dan kelebihan Gampang dari sekali. hidroponik biasanya itu dia akarnya bersih. Jadi nggak perlu ada kotoran yang kita harus buang. Dia jauh lebih bersih. Terus nanti jualnya gimana? Kalau jualnya kita packing, Pak. Dipotong bagian mananya? Enggak. Ini kita cuma bersihkan daun yang kecil ini. Oke. Kita bersihkan. Nah, kalau dia sudah bersih, akarnya kita gulung aja, Pak. Seperti ini nih. Oh, jualnya sama akarnya? Ya, kenapa? Karena kelebihan perbedaan sayur hidroponik dengan yang lain itu biasanya ada di rockwool, Pak. Oke. Kebanyakan sayur hidroponik itu perbedaannya dengan sayur yang lain itu sayur hidroponik dia pakai rockwool. Iya. Nah, kelebihannya sayurnya jadi lebih tahan lama. Kenapa? Karena ini kan mengandung air, Pak. Iya, mengandung air. Mengandung air. Jadi kalau misalnya disimpan, dia lebih tahan lama karena masih bisa menyerap air masih bisa tanamannya. hidup lah ya, ibaratnya Betul. gitu ya. Betul. Kita letakin di luar saja itu dia bisa tahan sampai 2 hari. Kalau kita masukin ke kulkas dia bisa segar sampai 1 mingguan kalau misalnya sayur hidroponik. Oh. Seperti itu. Oh, iya 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 iya. Nah, dia Waduh. begini nih. Ini sudah bisa di packing. Mantep banget nih. Lu Ya. saya rasanya kalau ngelihat begini pengen langsung saya makan gitu loh. Jadi nggak perlu dimasak lagi, kayak pengen Betul. langsung dikunyah karena memang saya suka sayur-sayuran yang fresh, ya kan? Jadi waduh, ini yummy banget nih, crunchy banget, pasti krenyes-krenyesnya dapet nih. Iya. Ya. Jadi kalian semua yang di rumah yang menyaksikan ini adalah salah satu cara mengisi waktu, ya kan? Juga sekalian ini membantu alam. Tanaman ini akan menghasilkan oksigen, ya kan, kebaikan-kebaikan untuk alam kita. Jadi kita tidak hanya bisa mengkonsumsi, tapi kita juga sembari ikut melestarikan alam. Ya, gunakanlah lahan-lahan kosong di Betul. belakang rumah gitu kan. Iya. Dan dimana-mana pun, ya ini kalau mau belajar datang ke Bojong Botanica Garden ya. Nanti alamatnya ada di bawah ya. Bisa disaksikan. Hubungin sendiri ya. Ini saya membantu untuk memviralkan hal-hal baik yang ada di paling tidak di lingkungan saya. Ini Mas. Iya, Pak. Dan ini
apa namanya, bisa dipakai terus ya. Bisa, Pak. Pipanya, kemudian ini apa Netpot. ini apa namanya? Netpot, Pak. Netpotnya segala macam itu bisa digunakan. Nah, di bawah sendiri udah mulai fungsi belum? Betul, Pak. Ini sudah. Ini kita ada lobster tapi masih kecil. Jadi kalau misalnya di video kan masih kurang kelihatan sih, Pak. Oke, jadi di bawah sini ini dimanfaatkan juga lokasinya itu untuk apa namanya? Berternak. Untuk beternak lobster air tawar ya, Mas ya. Betul, Pak. Lobster air tawar. Jadi air yang ada di atas itu jatuh ke bawah untuk nutrisinya si lobster ya? Beda, Pak. Oh, Kalau beda. Kalau sistem seperti itu jatuhnya ke aeroponik. Oh, oke. Kalau kita ini lobster sama hidroponik sebenarnya berdiri sendiri. Oh, sorry. Jadi ini hidroponik sendiri, kemudian untuk lobster supply-nya sendiri. Betul. Tapi lebih tepatnya adalah ini memanfaatkan lahan kosong yang berada di bawah hidroponik. Betul. Jadi banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan dari lahan-lahan kosong yang kita miliki. Nah, ini dengan lobster air tawar. Ini Betul. isinya berapa, Mas? Kalau untuk ini sendiri itu dia per meter kubik, Pak, hitungannya. Jadi kalau untuk Oke. lobster itu per meter kubiknya ada populasi yang harus dipenuhi. Berapa? Kalau nggak salah itu 20 ekor per meter kubiknya kalau 20 sudah ekor. besar. Iya. Oke. Jadi, Itu berapa lama nih? kalau lobster itu 6 bulan. Oh, ya Sedikit sambil lama. inilah. Terus Iya. makanannya segala macam gimana? Kalau lobster kita pakai pelet, Pak. Pelet udang. Oh, ditebar gitu ya? Betul. Kemudian sirkulasi airnya juga harus bagus ya? Betul. Ini sebenarnya di bawah ada sirkulasinya sendiri, Pak, untuk lobster. Ada mesinnya untuk sirkulasi. Oh, iya. Harus diganti nggak airnya? Kalau ini lobster? Enggak, justru dia airnya, kalau misalnya lobster airnya diganti malah kaget lobster. Stres ya? Iya. Jadi sampai panen nggak diganti ya? Iya. Paling ditambahin karena pasti ada penguapan juga. Nah, jadi selain ada hidroponik, ada lobster di bawahnya. Ini benar-benar mampu memanfaatkan celah-celah ruang-ruang yang tidak bisa digunakan di sekitar kita untuk melakukan hal seperti ini. Ini sekarang kita ada di greenhouse yang menanam selada air ya? Betul, selada air. Selada air. Nah, ini kita bisa lihat sendiri bagaimana seladanya ini. Sangat gemuk-gemuk ya. Kalau tadi yang kangkung itu kira-kira saya pengen makannya keinginannya 50%, ini 100% saya pengen langsung mengunyah gitu. Jadi coba dijelaskan, Mas, ini selada air ini berapa lama, apa namanya, masa tanamnya, kemudian kelebihan-kelebihan dan lain-lain gitu, Mas. Gimana, Mas? Kalau selada air sendiri, ini sebenarnya selada air itu dia tanaman dataran tinggi. Dataran tinggi, oke. Betul. Jadi butuh suhu yang cukup rendah, seperti itu. Apabila ditanam di dataran rendah, biasanya kendalanya itu di layu. Layu, oke. Dia layu dan cepat bolting. Bolting itu maksudnya dia tumbuhnya ke atas membentuk bunga, rasanya jadi pahit. Oke. Seperti itu. Nah, makanya kita dibantu dengan adanya paranet. Paranet ini untuk Betul. menyiasati ya. Menyiasati, jadi kita pakai paranet ini supaya sinar mataharinya intensitasnya itu berkurang, sehingga Oke. suhunya juga di dalam ruangan itu lumayan rendah. Nah, untuk selada ini sendiri dia ada 3 tahapan. Jadi ada persemaian, ada peremajaan, dan kemudian penanaman. Untuk persemaian sendiri itu selada itu butuh sekitar 14 harian. Persemaian, oke. Kemudian diremajakan selama 12 hari. Kemudian di penanaman sendiri itu sekitar 21 hari. 21 hari. 21 hari dan siap panen. Ini Seperti siap panen itu. belum? Siap panen, Pak. Ini Siap sudah panen. Sama ya, ini tadi sama seperti yang kangkung tadi, siap panen ya. Betul. Coba Dan- Mas diangkat salah satu, Mas. Nggak usah dilepas, Mas. Boleh. Nah, coba. Dan akarnya panjang sekali. Tuh. Mantep banget gak nih? Crunchy banget nih. Luar biasa. Ini akarnya bersih ya kan. Betul. Terus satu net pot ini beratnya berapa, Mas? Kalau Kurang satu lebih. netpot ini 90 sampai 125 gram. Waduh, gila. Ini Iya, buat berat. buat lalapan mantep banget nggak? Betul. Iya nggak? Ini buat lalapan jos banget ini. Ya, dia untuk lalapan memang. Waduh, jadi ya, coba lihat nih, lahannya cuman segini, ya kan? Ya. Sistemnya juga mudah, cuman memang tadi yang penting dibahas adalah tanaman-tanaman hidroponik ini, dia butuh suplai air yang bagus.
Betul. Nah, di tempat ini sudah disiapkan, walaupun kita sudah pakai listrik dari PLN, itu disiapkan juga genset, karena genset ini akan memompa air. Betul. Ya kan, kalau misalnya nggak dapat suplai air, berapa lama, Mas? 2 jam ini langsung layu semua. Maksimal 2 jam dia langsung tanamannya nggak bakal bisa bertahan lagi. 2 jam tanpa suplai air ya, tanaman ini layu dan tidak bisa bertahan, sayang dong. Jadi nggak bisa maksimal saat dipanen, ya hasilnya juga nanti akan tidak bisa diserap oleh market atau pasar ya. Jadi tanaman-tanaman yang ada di greenhouse ini kebanyakan disuplai ke Horeca ya kan, ke supermarket karena ya bisa dilihat sendiri yang daunnya benar-benar tidak ada bolong, kemudian hasilnya juga segar, fresh dan lain sebagainya. Jadi ya tidak ada alasan lah. Satu tadi seperti saya bilang, ini membantu lingkungan kita ya kan. Yang kedua, ini adalah sebuah bisnis yang baik dan di bawahnya sama. Ini dimanfaatkan nanti untuk lobster ya, lobster air tawar. Jadi ya ini saya buat video ini supaya untuk memancing. Nanti untuk lebih detail dan lebih jelasnya ada Instagramnya, ada nomor handphonenya. Jadi tidak ada masalah, datang ke sini bertanya-tanya atau ingin investasi, silakan, feel free. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya menyebarkan kebaikan. Nah, ini salah satu fungsi saya ya sebagai Kapolsek, sebagai anggota polisi, itu mendukung ya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Ini adalah usaha di Desa Bojong dan ini bisa dikopi ya, ditiru untuk dikembangkan di tempat lain. Ya, belajar dari sini gitu ya, Mas ya? Betul. Mas sendiri di sini sebelumnya pengalamannya di mana, Mas? Saya sebelumnya di PT Cibadak Agrifarm, Highland Vegetables biasanya. Oh, jadi memang sudah punya pengalaman ya. Betul. Ya, kita tidak perlu jadi sarjana pertanian. Betul. Kita bisa mempelajari dari video-video YouTube, ya kan, kemudian dari tempat-tempat lain, buku dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari sana, namun lebih baik lagi apabila kita bertanya langsung atau mungkin bekerja sama dengan ahlinya. Nah, ini kebetulan daerah Bogor terkenal dengan IPB ya, mencetak sarjana-sarjana pertanian yang siap untuk mengembangkan ekosistem pertanian di Indonesia.